Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali saya Bella bisa kembali hadir dalam Success Talk Total Quality Indonesia untuk membagikan kisah-kisah inspiratif dan success story bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video-video motivasi dari kami. Bisnis percetakan dan digital printing sempat juga terkena imbasnya pada saat pandemi. Ada yang gulung tikar, tetapi juga banyak yang tetap bisa bertahan bahkan mampu melakukan inovasi. Nah, apa saja sebenarnya inovasi yang dapat dilakukan di bisnis percetakan dan digital printing? Nah, siang hari ini kita telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah CEO dari Bintang Sempurna, perusahaan percetakan dan digital printing yang terkenal akan inovasinya yang luar biasa. Mari kita sapa Bapak Laurentius Chandra. Halo, selamat siang Pak Loren. Halo Bella. Iya, apa kabar nih Pak? Baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Kita mau berbincang-bincang ya Pak ya di Success Talk Total Quality Indonesia. Nah, tentu banyak yang penasaran ini ya Pak ya terhadap Bintang Sempurna. Bintang Sempurna ini kan merupakan percetakan komersial ya Pak ya yang melayani digital dan offset. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat Pak Loren, bagaimana sih perjalanan Bintang Sempurna Pak sampai dari awal sampai bisa menjadi seperti sekarang Pak Loren? Oke, untuk menjelaskannya mungkin saya akan tampilkan satu slide. Itu adalah slide milestone kita dari perjalanan kita dari awal sampai saat ini. Kalau kita lihat di sini, jadi awalnya itu bermula di 1989. Oke, diprakarsai oleh Pak Chandra yang kebetulan adalah ayah saya. Beliau memutuskan untuk berhenti bekerja sama orang dan memulai bisnis sendiri. Jadi awalnya pada tahun 89 itu beliau dengan, kalau nggak salah dia cerita itu bermodalkan 15 juta rupiah memulai usaha fotokopi di daerah Pasar. Oke. Ya dengan 2 mesin analog, ya waktu itu ya mesin second lah ya kan, baru-baru mulai nggak bisa beli mesin baru. Nah dari 1989 terus berkembang ya kan. Kemudian 1995 kita Pak Chandra membeli ruko di Ben Hill. Nah, ruko inilah yang menjadi kantor pusat kami hingga sekarang. Yang tadinya satu ruko, kemudian kita investasi terus ya kan mengikuti pasar. Jadi kita ngedengerin tuh tadinya kita kan cuma fotokopi, cuman pasar atau klien kita minta, Pak di sini bisa scan nggak, bisa print nggak, bisa nyetak nggak. Nah, berdasarkan pertimbangan itulah, maka kita mulai melengkapi yang tadinya hanya fotokopi, lalu kita mulai untuk membeli mesin-mesin fotokopi warna, mesin-mesin printer warna, dan mesin-mesin nyetak. Sehingga ya diberi kesempatan oleh Tuhan, kami berkembang. Jadi dari hanya satu ruko, sekarang kalau bisa di total sekitar ya di Bendungan Hilir mungkin 8 ruko atau lebih ya. Wow, 8 ruko ya Pak ya. Gitu. Nah, jadi dari fotokopi sekarang kita punya divisi offset, kita punya divisi digital print, kita punya divisi large format, signage, ya, kita punya divisi tekstil. Jadi itulah awal mulanya gitu, Bella. Dan belum tentu semuanya benar sih, maksudnya itu perlu analisa. Kadang-kadang kita juga investasinya gagal atau maksudnya analisa kita gagal, itu ya normal lah di usaha gitu ya kalau menurut saya. Cuman yang penting kita nggak berhenti. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Lanjut ya Pak Lauren. Ya. Di Indonesia ini kan banyak sekali ya Pak ya usaha percetakan ya Pak yang sejenis ini. Nah kira-kira apa sih Pak yang membedakan antara Bintang Sempurna dengan para kompetitornya Pak? Mungkin yang paling membedakan adalah kita punya pedoman itu berkolaborasi. Ya, kita punya core value itu kolaborasi. Intinya
kami Bintang Sepuna itu sangat membuka kesempatan atau mau sekali untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Contoh, klien atau customer sebuah perusahaan percetakan itu adalah kebanyakan itu adalah desainer sebenarnya. Oke. Di mana desainer itu yang menentukan, oh desain ini mau dicetak pakai bahan apa, mau di finish seperti apa, mau diapakan itu menggunakan bahan apa segala macam, itu sebenarnya idenya dari si desainer. Desainer, oke. Desainer, ya. Nah, menurut pengalaman kami ya di market ini, desainer ini agak-agak putus link antara si desainer dan industri. Jadi kami berusaha untuk menghilangkan gap, menghilangkan jembatan itu. Jadi nyambung, menghilangkan gap sehingga ada jembatan yang nyambung ya antara desainer dan industri. Maksudnya gimana? Kadang-kadang si industri punya mesin, punya kapasitas, punya kemampuan begini, dan ini nggak teraplikasikan dengan baik ke desainer. Nah, makanya beberapa tahun belakangan ini kita sangat giat untuk mencoba menjangkau desainer dari awal, yaitu adalah dari universitas di mana mereka masih belajar. Mereka masih fresh, ya kan? Desainer-desainer ini yang nantinya kami harapkan dapat menjadi pionir ya, maksudnya gini, kalau misalnya mahasiswa atau pelajar itu pikirannya masih fresh, belum terdikte ya. Betul. Nah, jadi kalau untuk mengupdate pengetahuan segala macam, mereka willing atau mau untuk mencoba. Berbeda kalau kita ngomong sama desainer profesional, desainer profesional atau agency atau apa, mereka sudah otak mereka sudah terpenuhi dengan kegiatan rutin mereka sehari-hari, di mana tuntutan deadline dari klien dan segala macamnya, tuntutan pekerjaan. Nah, fleksibilitas mereka untuk mencoba hal-hal yang baru itu agak terbatas. Lebih terbatas. Saya mengatakan nggak bisa, cuman agak terbatas. Nah, lebih baik disampaikan lebih awal di desainer-desainer awal ya, pelajar-pelajar ini, ya mereka willing to explore aja ya, jadi kesempatan mereka untuk explore itu lebih leluasa lah, belum tertekan dengan adanya deadline dari klien gitu. Betul. Wah, berarti ini kuncinya di desainernya ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi kalau makanya misalnya kadang-kadang desainnya tuh selalu bagus-bagus ya Pak ya kalau dari Bintang Sepuna ya. Ya, jadi kalau dibilang tadi yang membedakan kami dari percetakan yang lain, mungkin salah satunya adalah kolaborasi itu. Jadi kita ingin untuk collaborate. Gitu, Bella. Baik. Selain dengan desainer, Pak, mungkin apakah ada pihak lain juga, Pak, yang diajak kolaborasi juga? Beberapa belakang ini jadi gini. Percetakan ini sebenarnya luas ya. Itu desainer adalah salah satu komunitas. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan fotografer, dengan seniman-seniman ya, di mana karena teknologi sudah canggih saat ini, kebutuhan per komunitas ini bisa terwakilkan dengan teknologi printing. Contoh, sebelumnya mesin cetak itu hanya mencetak, misalnya untuk yang komersial ya, mencetak poster, majalah dan segala. Brosur, kalender, paling gitu-gitu aja ya Pak ya. Ya, nah sekarang fotografi dulu ya kalau menyetak ya di tempat-tempat lab foto ya kan, betul. Foto segala macam. Iya. Nah, karena kemajuan teknologi printing ya, mesinnya jadi sama sekarang, bisa nyetak foto dan bisa nyetak untuk brosur, kalender dan segala macam. Jadi sehingga itu kita juga bisa menawarkan ke komunitas lain selain desainer. Kita coba masuk lagi ke fotografi, terus kemarin juga kita ada seperti itu ya Pak ya. Di mana kita melihat ada kesempatan kita untuk masuk di situ. Betul. Apalagi kalau zaman sekarang seniman kan juga nggak harus di atas kanvas ya Pak ya, seperti itu ya kan, juga mereka banyak media-media lainnya ya Pak ya yang dipakai untuk istilahnya menggambarkan kreativitas mereka lah, seperti itu. Ya, baik.
Jadi bisa menjadi kemarin juga jadi satu perdebatan, apakah teknologi printing ini dijadikan suatu ancaman kepada si seniman atau dijadikan sebagai alat untuk mengkreasikan diri. Nah, itu kan tantangan tersendiri. Betul, betul, betul. Oke, Pak. Baik. Nah, salah satu yang paling menonjol ya, Pak ya, di Bintang Sempurna ini kan salah satunya di bagian produknya yang bisa di-customize ya, Pak. Seperti itu. Nah, desain-desainnya kan kalau saya lihat kan biasanya bagus-bagus gitu ya Pak ya, terus sangat eksklusif, bisa dibikin eksklusif seperti itu. Nah ini kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak Lauren, bagaimana sih terhadap layanan terhadap produk-produk yang sifatnya customize seperti itu Pak kalau di Bintang Sempurna? Nah, oke, baik. Jadi beberapa tahun terakhir itu banyak sekali yang mempertanyakan apakah printing akan mati, percetakan akan mati karena kemajuan teknologi digital. Ya kan, Betul. misalnya buku yang tadinya dicetak massal, ya dicetak secara offset ataupun digital print, pokoknya dicetak lah. Kemudian lahirlah e-book, betul, digital betul. book, di mana orang cuma hanya download aja ya kan, nggak perlu cetak. Nah, berarti kan kalau misalnya logikanya hilang dong market buku ini, gitu. Kan orang tinggal e-book aja. Nah, dengan kemajuan teknologi, sama yang tadi saya sampaikan ke seniman, apakah teknologi ini dijadikan alat atau jadikan ancaman? Kalau kami di Bintang Sempurna membuat inovasi digital era atau internet ini kita jadikan sebagai alat. Jadi contoh gini, ini di saya, ini ada namanya nih mystery box. Jadi mystery box ini totally personalized, customized, ya. Di sini ada nama si penerima, ya. Kemudian kalau kita buka itu di sininya ada namanya juga, ya. Ya, kalau misalnya di sini ada hidden message, di sini ada zodiak. Kalau misalnya nanti mungkin di bagian terpisah kita tunjukkan lagi. Di sini sebenarnya ada icon zodiak yang nggak terlihat, harus dilihat pakai lampu khusus. Nah, ini zodiaknya saya. Misalnya penerima buku ini adalah 100 orang, berarti 100 orang memiliki buku yang berbeda-beda. Buku dengan data yang berbeda-beda, nama yang berbeda, zodiak yang berbeda-beda, dan kemudian di sini ada landing page yang juga berbeda-beda, customize. Nah, hal-hal ini nggak bisa kita lakukan tanpa menggunakan teknologi digital internet. Apa maksudnya? Jadi sebelum kita memproduksi buku ini, kita akan kirimkan link kepada peserta ya untuk mengisi data, mengisi data mereka, mengisi mungkin tanggal lahir atau apapun itu, ya kan. Nah, kemudian dari data itu kita cocokkan ke konsep desain kita yang sudah template-nya sudah kita siapkan. Nah, inilah kombinasi yang kami buat untuk memproduksi satu mystery box ini. Berarti artinya adalah kami menggunakan digital internet itu sebagai alat, bukan ancaman. Mungkin gitu, Bella. Oke, wah ini luar biasa. Berarti sangat ini ya Pak ya, sangat personalized sekali ya kalau sampai seperti itu ya. Kan misalnya nih pemesanan 100 ya, 100 itu kan zodiaknya beda-beda, tanggal lahirnya mungkin beda-beda, mungkin ada bintangnya juga beda-beda ya kan Pak ya. Ternyata itu bisa di personalized seperti itu ya Pak ya, seperti itu. Ya, dan itu kira-kira ngaruh nggak Pak? Kan kita tahu ya kalau percetakan itu kan kalau semakin sama kan biasanya semakin murah ya Pak ya, kalau semakin personalized kan semakin pricey ya. Nah itu kira-kira gimana itu Pak? Ya, jadi gini, saya tanyakan lagi, kan ini kita berhubungan sama branding ataupun campaign ya yang kita mau lakukan. Bayangkan kalau misalnya kita coba nih ya, kita posisikan diri kita ikut acara seminar. Biasanya seminar, kalau misalnya kita ada seminar, kalau kita dikasih tempat duduk gitu kan, dikasih notebook dari hotel malah kasih bolpen sama buku catatan atau lembaran catatan bolpen ya. Dan biasanya itu satu sama orang lain, saat kita punya sama yang lain juga sama sebenarnya ya, semuanya sama massal.
sehabis seminar, jadi setelah seminar most likely nggak akan dibawa pulang. Ngalamin gitu nggak, Bella? Ya, kalau misalnya itu sama, cuman buku catatan segala macam, saya rasa paling yang dibawa pulang bolpen doang, itu pun jarang. Tinggal-tinggal Pak biasanya. Tinggal-tinggal. Nah, ya, jadi bayangkan kalau misalnya di atas meja kalian, yaitu meja kita, itu ada buku personalized kayak gini, saya rasa pasti dibawa pulang. Iya, betul Pak. Pulang, ini khusus buat saya, akan ditunjukkan kepada teman-temannya dan keluarganya. Berarti artinya itu adalah marketing, ya kan? Itu nama branding. Nah, itulah satu, murah, massal, nggak diingat orang, atau mau yang agak mahal, tapi efeknya ngena, ngena ke hati kata orang. Iya Pak, betul Pak ya. Berarti tergantung pilihan orang tersebut ya Pak ya, seperti itu ya. Tapi memang apalagi kalau di zaman sekarang kan semakin banyak juga orang yang suka dengan segala sesuatu yang berbau hal personalize ya Pak ya, seperti itu ya. Apalagi dengan pandemi dan segala macam kan, orang kan seneng sesuatu yang bisa diidentifikasi sebagai punyanya sendiri, yang tidak tercampur dengan orang lain, seperti itu ya Pak ya rata-rata ya. Karena kita pribadi yang unik. Iya, seperti itu Pak. Baik, nah sebenarnya kalau di bisnis percetakan sendiri Pak, percetakan dan digital printing ini kan merupakan bisnis yang sebenarnya sudah red ocean ya Pak Lauren. Jadi sudah banyak di mana-mana lah Pak, intinya seperti itu. Nah, tentu kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lauren kan tentu butuh inovasi-inovasi ya Pak ya, inovasi-inovasi yang perlu dilakukan. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dari Pak Lauren sendiri di Bintang Sempurna ini sementara apa Pak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Pak? Ya, inovasi kalau kita ngomong inovasi dalam hal branding, marketing, kita lakukan adalah tadi kita berkala, kita adakan workshop, kita undang student-student ke tempat kita kasih lihat galeri kita. Oh ya, di Bintang Sempurna kita punya namanya satu ruangan ya, namanya Designer Playground ya. Di Designer Playground itu kita mendisplay produk-produk yang pernah kita hasilkan, dan ada juga beberapa produk yang kita menang untuk produk-produk yang menang Print Award. Jadi kita dari 2016 itu berkala ya, per tahun kita ngirimkan produk-produk kita untuk dilombakan di ajang Print Award internasional. Wow, jadi, ya cukup cukup beberapa trofi yang kita dapatkan sampai saat ini, kurang lebih mungkin 30-an kalau nggak salah. Ya, nah ini. Wah, ini ya. Ya, jadi berkala tiap tahun kita kirimkan. Nah, ini adalah hasil kolaborasi ya. Nah, jadi kita kolaborasi dengan desainer. Kita akan kasih lihat kemampuan Bintang Sempurna seperti apa dalam hal cetak, finishing, lalu dari sang desainer akan diinterpretasikan menjadi suatu hasil produk atau buku desain atau ya Pak ya, seperti itu ya. Desain ya, yang menggunakan teknologi tersebut, lalu kita kirimkan, dan ini adalah hasilnya. Itu salah satu inovasi dari Bintang Sempurna. Jadi kolaborasi, terus kemudian menggunakan teknologi, ya kan? Inovasi dengan warna-warna spesial, finishing yang spesial, itu inovasi kita. Oke, nah kira-kira kalau menurut Pak Lauren sendiri, apa sih Pak sebenarnya kunci keberhasilan dari inovasi di Bintang Sempurna sendiri Pak? Nggak pernah menyerah ya, selalu maju ya. Gagal pasti ada gagal, nggak berhasil itu udah lumrah lah ya. Yang penting kita mau maju, terus belajar, itu satu, terus belajar. Ini penting juga. Jadi pada awal saya masuk ke percetakan, saya itu taunya pertama fotokopi, cuma fotokopi. Kemudian harus bisa ngeprint, harus bisa komputer, ya kan? Harus bisa ngedesain, harus bisa ngeprint yang baik, warna yang baik, segala macam. Terus kemudian muncullah internet. Harus bisa internet, harus bisa email. Dulu mana ada balas-balas email. Dulu email itu istilahnya
dulu kalau nggak salah 3 hari kemudian baru dibalas email kayak gitu. Kalau sekarang Betul Pak. email harus 5 menit pun udah harus dibalas, udah kayak chatting biasa kan. Nah betul. itu inovasi tersebut. Kemudian masuk ke digital marketing ya kan. Tadinya kita nggak tahu apa-apa mengenai Google Ads atau social media ads atau apa, itu nggak ada. Nah terus nggak kepikiran percetakan harus punya IT. Orang IT betul. IT. Nah, itulah nggak berhenti belajar, nggak berhenti beradaptasi, ya kan, selalu mengantisipasi kemajuan teknologi. Oke, jadi kuncinya jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah berhenti untuk beradaptasi ya Pak ya terhadap kemajuan teknologi ya. Wah, luar biasa ini ya ilmunya. Nah, kira-kira salah satu kunci itu kan dalam proses inovasi itu kan salah satunya tentu yang berperan kan, apalagi kalau di bisnis percetakan tentu SDM ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Lauren sendiri bagaimana Pak peranan SDM di Bintang Sempurna Pak dalam proses inovasi ini? Inilah pilar utama Bintang Sempurna adalah di orang-orangnya ya. Itu semua yang saya bilang tadi itu nggak bisa cuma satu orang yang lakukan atau 2-3 orang ya. Semuanya punya posisi masing-masing dan punya tanggung jawab dan keahlian masing-masing. Jadi peran SDM sangat-sangat penting dalam kemajuan suatu perusahaan. Jadi menurut saya investasi itu nggak cukup hanya di gedung, di mesin, atau di tanah, atau apapun, tapi yang terpenting adalah investasi kepada manusianya, orang-orang yang di dalamnya, yang menjalankan. Ya. Baik Pak. Nah, kira-kira mungkin ada pesan Pak yang mau disampaikan oleh Pak Lauren mungkin kepada para pemirsa dari Successtalk Total Quality yang menyaksikan Pak Lauren. Ya, jadi kami Bintang Sempurna kenal Total Quality ini udah cukup lama, mungkin 5 tahun yang lalu kalau nggak salah yang pertama kali kita betul, Pak. Kenalan ya. Pertama itu ya kita belum pernah mengikuti training seperti ini khususnya yang ACT ya, Agent of Management ya. Di situ kelihatan sekali setelah program itu, jadi ada beberapa orang-orang yang sulit, yang tadi saya bilang, wah ini orang sulit banget, aduh kayaknya jadi duri lah di dalam duri dalam daging. Ya, ternyata setelah mengikuti ACT, wah berubah 100% menjadi andalan kita gitu. Jadi kita sebenarnya kami waktu itu nggak boleh menyalahkan karyawan sebenarnya. Menyalahkan harusnya manajemennya, menyalahkan manajemen kenapa nggak memberikan bekal kepada pegawainya, ya kan? Karyawannya. Ya, selalu melihat karyawan misalnya kita pergi ke perusahaan lain atau kemana, oh kok karyawannya bagus, kok karyawan saya nggak bagus gitu kan? Kita membanding-bandingkan karyawan kita dengan karyawan orang lain yang lebih bagus segala macam, tanpa melakukan sesuatu, ya. Nah, dari situ saya belajar, ya, karyawan kita kalau memang mau bagus harus dikasih bekal. Ya itu pentingnya ACT waktu itu. Jadi pada saat yang pertama itu kita ikut, ngelihat perubahannya sangat positif. Kemudian kemarin kita ikut lagi untuk merefresh segala macam. Ya itu perkembangannya seperti itu. Jadi teman-teman yang tadinya agak susah ya dikasih bekal, ternyata bisa menjadi satu andalan di perusahaan. Wah, luar biasa ini ya Pak ya. Nah, semoga teman-teman Bintang Sempurna bisa terus semakin maju dan semakin baik ya Pak ya. Terima kasih Bella. Baik, nah mungkin Pak ada pesan-pesan khusus juga Pak mungkin untuk para pemirsa-pemirsa yang lain juga Pak mungkin. Misalnya yang juga bergelut di bidang yang sama ini mungkin ya Pak ya. Karena percetakan kan juga sedikit banyak terkena imbasnya juga ya Pak ya pada saat pandemi kemarin ya. Pesan-pesan sebenarnya tadi udah ya. Jadi kalau misalnya si Bella tadi bilang kompetisi itu bagus, ya kompetisi itu bagus. Kalau nggak ada kompetisi kita nggak akan maju karena kita akan terlena dan akan stay di zona nyaman kita. Justru kompetisi bagus. Nah, di mana kita menggunakan kompetisi ini untuk maju itu yang hal yang penting. Gimana kita membedakan diri kita dengan yang lain. Ya, kadang-kadang kan kalau kita belajar gitu, kadang-kadang ada yang bilang kan belajar, copy, tiru,
modifikasi, mungkin kayak gitu ya kalau kurang Ya. lebih Amati, ya. tiru, modifikasi Pak ya. Iya, modifikasi intinya Iya. ya kan. Nah itu yang penting nggak hanya ditiru plek-plekan, tapi dimodifikasi sehingga menjadikan usaha kita itu unik, beda sama yang lain gitu. Itu Iya, yang paling kayak penting. bintang sempurna ya Pak ya, suka yang unik-unik ya, yang beda dari yang lain ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya Pak Loren atas kesempatan dan waktunya sudah berbagi sharing kepada para pemirsa Success Talk Total Quality Indonesia. Kami doakan semoga Bintang Sempurna bisa semakin lebih baik lagi ya Pak ya, dan inovasi-inovasinya semakin lebih luar biasa lagi, seperti itu. Ya, Baik. terima kasih juga untuk Total Quality yang udah support Bintang Sempurna selama ini. Sukses selalu. Sama-sama Pak Loren. Baik, itu dia tadi ya pembicaraan kita pada siang hari ini dengan Bapak Laurentius Chandra. Ingat teman-teman sekalian ya, kita harus selalu tidak pernah berhenti belajar dan terus berusaha beradaptasi ya. Itu yang kita dapatkan pelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton Success Talk Total Quality Indonesia, dan kita akan kembali lagi ya dengan narasumber-narasumber dan tema yang berbeda. Apa kabar? Sukses!